Nama saya Ansel, saya asal dari Ende, umur saya 34 tahun. Saya sering menarik diri, katanya penyakit, setelah saya belajar, katanya penyakit itu skizofrenia namanya. Gejala-gejala awal sering menyendiri, saya kayak tarik diri dari teman-teman, biasanya menyendiri. Iya, ada dengar suara itu halusinasi. Nah, ada halusinasi, ada 3 macam halusinasi yang menyerang saya. Awalnya saya tahu halusinasi itu di Kupang. Oh ya. Nah, habis sampai di Sukabumi, suster menjelaskan halusinasi itu ada 5 halusinasi yang menyerang ke 5 panca indera. Nah, jadi saya tahu yang menyerang saya itu ada 3 halusinasi. Nah, yang menyerang 3 panca indera yaitu halusinasi penglihatan, halusinasi pendengaran, dengan halusinasi penciuman. Oh ya. Halusinasi penglihatan saya sering lihat ada binatang banyak yang lewat. Oh ya. Kalau halusinasi pendengaran itu saya sering dengar suara-suara suruh saya jalan-jalan, suruh saya keluar rumah, suruh marah-marah dengan orang, sampai suruh saya bunuh orang juga. Itu halusinasi pendengaran. Habis halusinasi penciuman, saya sering cium orang masak daging. Iya, kalau semenjak awalnya itu saya dengar suara perempuan. Oh ya. Satu orang saja yang bersuara. Ada laki-laki juga, 1 orang juga. Pernah saya kenal juga orangnya. Orang itu, orang yang perempuan itu orang Lombok. Kebetulan kami beristri sama om saya. Nah, saya dengar suaranya dia. Yang kedua itu ada laki-laki, anaknya bapak kecil saya. Dengar suara dia. Habis yang ketiga lagi suara itu banyak orang yang sampai saya bunuh itu suara banyak. Suara kayak di keramaian, di medan perang itu. Suruh saya bunuh itu. Itu suara banyak. Suara laki-laki, perempuan, anak-anak, pokoknya banyak. Saya biasa marah-marah kalau dengar suara-suara itu, suruh bilangnya orang ini tidak baik. Orang itu tidak baik. Jadi saya sering marah. Reaksi saya sering marah-marah dengan orang. Saya baru tahu halusinasi setelah saya diantar oleh polisi ke Kupang, di rumah sakit jiwa. Itu saya dengar dari para perawat, para dokter bilang itu cuman halusinasi, bukan nyata. Setelah itu mereka juga tidak kasih belajar tentang cara mengatasi halusinasi. Setelah pulang dari Kupang, saya dipasung. Setelah pasung, saya dibawa ke rumah sakit untuk merawat kaki. Setelah itu dibawa ke panti di Renceng Mose. Nah, dikasih obat minum, tapi di sana tidak ada bimbingan kesehatan, tidak ada. Setelah itu dibawa ke Sukabumi, baru ada bimbingan kesehatan namanya. Nah, bimbingan untuk yang teman-teman yang sakit jiwa, kami yang sakit jiwa dari para perawat. Nah, jadi saya tahu cara mengatasi halusinasinya. Mereka jelaskan kepada saya bahwa caranya yaitu tutup mata, tutup telinga, yakinkan dalam hati bahwa semuanya itu bohong. Habis itu kalau marah pukul bantal. Iya, menurut saya sangat membantu obat tersebut, karena setelah saya minum obat, di awalnya saya minum obat di Renceng Mose, setelah 3 bulan saya tidak mengalami halusinasi lagi. Saya dulu minum obat dan banyak berdoa. Setelah kejadian pembunuhan diantar polisi ke rumah sakit jiwa untuk cek kejiwaan saya, apa benar atau tidak saya sakit jiwa. Habis itu
dokter jiwa vonis bahwa saya benar-benar sakit jiwa. Jadi saya tidak jadi antar ke penjara. Habis itu langsung polisi bawa ke kampung. Orang kampung sudah siap pasungan buat saya. Dipasung selama 7 bulan. Awalnya 2 minggu saya sudah merasakan kaki saya sudah luka karena pasungan itu kecil, lubang pasungnya kecil, pasung pakai kayu. Kayu panjangnya 3 meter, tebalnya 40 kali 40. Terasa sakit sekali. 2 minggu itu saya sudah luka. Setelah itu saya sudah tidak bisa bangun lagi. Saya tidur terlentang terus sampai punggung saya lubang, luka parah. Tidak lama kaki saya ini luka borok, luka berbau, ada ulat-ulatnya luka, ulatnya besar-besar. Dipasung di rumah itu cuma saya sama bapak yang membersihkan luka saya, bapak yang bersihkan BAB saya, yang kasih makan saya. Saat itu saya sangat menderita, sakitnya luar biasa. Kebetulan saat itu Patra Aven diundang untuk pergi ikut memberi komuni atau ikut misa di lingkungan Kurumboro. Setelah itu It's okay. Pacar sudah berhenti. Ini? Oh iya. Patra Aven itu langsung ketemu saya saat itu. Patra Aven dengar saya menangis, langsung tanya bapak, langsung Patra Aven ke rumah, bilang ini siapa? Bapak bilang ini anak saya. Habis itu Patra Aven lihat saya bilang Pater tolong saya dulu. Saya ini sudah sakit sekali, saya hampir mau mati. Pater tolong saya. Pater itu tulis semua nama lengkap apa segala macam saya, biodata saya dengan keadaan orang tua segala macam, langsung masuk ke Flores Pos. Setelah itu keluarlah di Flores Pos beritanya. Masyarakat umum tahu bahwa saya dipasung sangat sadis. Saat itu langsung Pater ketemu sama Bupati Ende dengan uskup. Setelah itu langsung dibebaskan, dievakuasi. Saat itu ada pegawai dari dinas sosial namanya Pemanyus yang buka pasungan saya. Mereka bisa ke kampung karena mereka sudah tahu yang Pater bicarakan. Mereka bisa bongkar pasung saya saat itu. Langsung saya dibawa ke rumah sakit umum untuk mengobati luka kaki saya kedua-duanya. Ya, sekarang saya sudah alami kehidupan lebih baik karena saya sudah tidak dengar halusinasi lagi. Saya sudah tidak dengar suara-suara, tidak melihat-lihat lagi. Saya sudah tidak bisa cium lagi bau-bau yang tidak nyata. Hidup saya sudah rasa senang, bahagia.